Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan mulai belajar lagi. Kita lanjutkan materi kita mengenai turunan, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik itu apa? Fungsi naik itu adalah fungsi yang jika digambarkan grafiknya akan membentuk arah naik. Seperti ini ya, contohnya ini kan berarti naik nih. Nah, kalau fungsi turun ya berarti fungsi yang grafiknya arahnya turun kayak gini. Nah dari sini kelihatan bahwa fungsi naik ini akan naik ketika berada antara A sampai X1, atau kita tulis A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X1. Lalu turunnya adalah ketika pada interval dari X1 sampai X2, atau kita tulis X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2. Nah, ini yang akan kita cari. Pada interval berapakah fungsi yang ditanyakan itu naik atau turun. Nah, langsung aja ke contohnya. Tentukan interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7 naik dan turun. Nah, untuk mencari interval naik dan turunnya, pertama kita cari dulu untuk interval naiknya. Nah, kalian cari tahu dulu turunan dari fx ya. Turunan dari fx ini berarti kan 6x kuadrat min 6x min 12. Kalau misalkan naik berarti kita buat lebih dari 0 si turunan fx-nya tadi ya. Nah, karena ini kita lihat sekarang membentuk persamaan kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 6. Jadi x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Kita faktorkan, udah pernah ya di kelas 11 tentang persamaan kuadrat. Nah, berarti di sini x juga, lalu bilangan yang kalau dikali menghasilkan 2, min 2, sorry. Berarti kan 1 dan 2 kalau dijumlah hasilnya adalah min 1. Berarti plus 1 dan min 2. Silakan kalian ingat-ingat lagi, pelajari lagi tentang memfaktorkan fungsi kuadrat ya. Memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, lalu sekarang berarti kita sudah ketahui bahwa pembuat nolnya di sini adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Nah, kita buat garis bilangan sederhana. Nah, di sini min 1, yang kiri yang lebih kecil ya. Lalu 2. Nah, kita uji coba titik. Di antara bilangan min 1 dan 2 ada bilangan 0 ya kan. Nah, kita masukkan ke sini, x ini 0. 0 tambah 1, 1. 0 min 2 adalah min 2. Jadi 1 kali min 2 hasilnya adalah min 2. Berarti bilangan negatif. Nah, kasih tanda min. Lalu biasanya di sebelah sini, di sebelah kirinya min 1 itu pasti plus, dan sebelah kanannya 2 itu pasti plus. Biasanya gini, jadi tengah-tengahnya min pasti kanan kirinya jadi plus ya. Nah, lalu karena di sini yang kita butuhkan adalah lebih dari 0, berarti kan harus yang positif kan. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Dan ini yang tandanya plus. Berarti interval naiknya adalah ketika x-nya kurang dari min 1. Kenapa kurang? Karena ada di sebelah kiri min 1 nih ya. Atau x-nya lebih dari 2, karena daerahnya ada di sebelah kanan 2 gitu. Jadi jawabannya seperti itu, gampang ya. Nah, lalu kalau interval turun bagaimana? Kalau interval turun caranya sama seperti interval naik, cuman kalian cari tahu turunannya itu harus kurang dari 0, dan setelah itu caranya sama persis, cuma beda di tandanya aja. Nah, kalau misalnya udah sampai garis bilangan pun sama. Kalau kurang dari 0 berarti kita akan mengambil yang daerah penyelesaiannya bernilai negatif, yaitu bagian ini. Nah, ini yang interval turun.
berarti interval turunnya berapa? Dari min 1 sampai 2. Cara menulisnya gimana? Min 1 kurang dari X kurang dari 2. Karena ada di antara min 1 dan 2 ya. Nah gitu caranya. Gampang banget kan ya? Nah soal yang selanjutnya, tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x plus 5 selalu naik untuk semua x bilangan real. Jadi kita mau buktikan apakah fungsi ini selalu naik untuk semua bilangan real atau enggak ya. Caranya sama, kita cari turunannya dulu. Berarti fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Nah, kalau misalkan x-nya ini mau kita ganti angka berapapun mulai dari minus 0 atau bilangan yang positif, pasti hasilnya akan positif juga. Kenapa? Karena kan minus dikuadratin pun hasilnya positif. Dikali 3 yang bilangan positif juga positif. Ditambah 4 yang bilangan positif juga pasti positif. Nah, karena hasil dari turunan ini ketika x-nya diganti dengan bilangan apapun hasilnya selalu positif, maka berarti kesimpulannya fungsi ini akan selalu naik. Itu ya. Selanjutnya kita akan cek apakah fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Ini kuadrat ya. Min 12x plus 8 apakah selalu turun untuk semua bilangan real? Nah kita cari turunannya dulu. F aksen x sama dengan min 3x kuadrat ditambah 12x min 12. Nah kita sederhanakan lagi, kita faktorkan jadi min 3 nya kita keluarin, jadi tinggal x kuadrat ditambah 12 bagi min 3 berarti kan min 4x min 12 bagi min 3 min 4 jadi plus 4 di sini ya. Nah min 3 lalu x kuadrat min 4x plus 4 nya bisa kita faktorkan jadi x min 2 kuadrat. Nah kalau udah seperti ini, kesimpulannya kalau kita masukkan bilangan apapun ke x, misalkan ini bilangan negatif ataupun positif, terus kemudian dikuadratkan, pasti hasilnya kan positif kalau dikuadratkan lah. Lalu positif ini dikali min 3 yang negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Maka dari itu berarti karena hasilnya selalu negatif, berarti fungsi tersebut adalah betul selalu turun ya, terbukti. Nah gitu aja ya. Nah untuk selanjutnya, semoga kalian paham. Silahkan kalian ulang-ulang lagi kalau kalian masih bingung. Jangan lupa dikerjakan soal-soalnya sehabis ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.